Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah Yesus untuk selamanya. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Haleluya. Hadiratmu yang kuatkan kami. Haleluya. Hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan. Memulihkan selamanya. Hiduplah di dalamku. Hiduplah di dalamku. Haleluya. Haleluya. Hidup di dalamku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamanya kau hidup selamanya. Hidup di dalam. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Dia. Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, amin. Membuat hidupku, sungguh hidup kami menjadi lebih indah Tuhan. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah Yesus untuk selamanya. Yesus untuk selamanya hiduplah dalam. Sekali lagi kita katakan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, senang sekali bisa berjumpa lagi di Intimasi Worship. Kita akan lebih dulu berdoa. Bapa, makasih untuk saat ini, jadikan tanah hati kami, tanah yang baik Tuhan, biar firman-Mu Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah berkali lipat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di dalam Imamat 16 ayat 14. Lalu ia mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Orang Israel pada waktu zaman dulu saat akan memberikan korban penghapus dosa, dia harus memercikkan darah itu sebanyak 7 kali. Dan kita ketahui Tuhan Yesus adalah korban penghapus dosa saat ini. Dan itu pun Tuhan ternyata Dia memercikkan 7 titik pencurahan darah. Dan saat ini kita akan lihat titik pertama dari pencurahan darah Tuhan Yesus ada di dalam Lukas pasal 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tuhan Yesus pada waktu berdoa di Taman Getsemani, hatinya sangat berat. Dia sangat mengalami sebuah tekanan karena dia harus menanggung setiap dosa-dosa kita yang akhirnya dia harus terpisah dari Bapaknya. Dan itu membuat tekanan yang berat itu
menjadikan pembuluh darahnya itu pecah dan bercampur dengan keringat atau peluh yang ada. Nah, ini mengartikan bahwa setiap kehendak kita itu ditaklukkan oleh karena darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita sulit untuk menaklukkan setiap kehendak kita. Saat kita mungkin ingin menaklukkan kehendak-kehendak kita, itu sulit sekali, tetapi oleh karena peluh darah Tuhan Yesus, kita bisa menaklukkan setiap kehendak-kehendak kita di bawah kehendak-kehendak Tuhan. Karena Tuhan pun mengatakan, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi ya Bapa. Jadi saat ini kita tahu peluh darah ini yaitu titik di mana Tuhan memberikan kita kemenangan lewat kehendak kita yang bisa dimatikan dengan kita menjadikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita tahu setelah Tuhan Yesus berdoa dan Tuhan Yesus ditangkap, dia disiksa, dia dicambuk pada waktu itu. Dan pada waktu dia dicambuk, waktu itu dia dicambuk dengan sangat dalam dan akhirnya pada waktu cambukannya itu masuk ke dalam punggungnya yang sangat dalam itu. Darah yang keluar bukan cuma darah merah, tetapi ada darah putih yang ada. Nah, darah putih ini atau biluk-biluk ini itu menandakan oleh karena biluk-biluknya kita itu disembuhkan. Di dalam Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Dan di 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh biluk-biluknya kamu telah sembuh. Jadi lewat yang kedua, lewat titik pencurahan darah yang kedua, pada waktu dia dicambuk, biluk-biluknya itu keluar, itu menandakan bahwa Tuhan menanggung setiap sakit penyakit kita dan Tuhan menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Dan yang ketiga, kita tahu pada waktu Tuhan Yesus telah dicambuk, dia dimasukkan, sebelum dia dimasukkan di dalam yang namanya tempat penahanan, dia dipukuli oleh beberapa prajurit-prajurit yang ada, ditutup mukanya dan dia dipukuli, dikatakan, siapa yang memukuli kamu? Dan saat dia dipukuli, kalau kita tahu, terjadi yang namanya memar di wajahnya. Dan terjadi yang memar yang di wajahnya, itu maksudnya adalah memar itu ada darah yang belum keluar oleh karena darah itu masih tertutup dengan yang namanya kulit. Jadi kita bisa artikan, kita bisa juga lihat di dalam Yesaya 53 ayat 4-5. Dia itu diremukkan oleh karena memar, oleh karena kejahatan atau kecenderungan untuk kita berbuat dosa. Jadi yang ketiga, luka memar yang ada di wajah dan tubuhnya itu menebus setiap dosa-dosa kecenderungan kita. Jadi saat kita mungkin cenderung untuk kita ingin berbuat dosa, kita ada dalam pikiran kita untuk kita mungkin berbuat dosa, Tuhan sudah menebusnya. Saat kita ada di dalam hati kita masih memikirkan atau di dalam hati kita ada dendam, itu Tuhan sudah menebusnya. Jadi luka memar yang ada itu menebus kecenderungan dosa kita saat-saat ini. Dan yang berikutnya, setelah memar yang ada, kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus diberikan yang namanya mahkota duri. Lewat mahkota duri itu akhirnya keluar darah dari kepalanya. Mungkin beberapa orang mengartikan itu adalah Tuhan menebus setiap pikiran kotor kita, tetapi sebetulnya itu tidak tepat. Kalau kita ketahui maksudnya dari luka atau maksudnya dari darah yang dihasilkan dari mahkota duri adalah, itu kita bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayat 17-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah,
Bapak Ibu Saudara, kita tahu Adam dan Hawa itu dikutuk dan dia harus bekerja keras. Dan kita saat ini juga mengerti yang namanya semak duri itu sebagai tanda kemelaratan, dan itu sudah dipatahkan Tuhan di kayu salib, dan itu sudah dipatahkan Tuhan pada waktu dia memakai mahkota duri yang ada. Oleh karena Tuhan itu sudah menanggungnya, dia mencurahkan darah lewat semak duri yang ada. Tuhan mematahkan yang namanya kutuk kemelaratan yang ada, kutuk kemiskinan yang ada, Tuhan sudah patahkan. Dan yang berikutnya, setelah Tuhan Yesus diberikan mahkota, dia harus memikul salib, dan kita juga lihat Tuhan Yesus juga harus dipaku tangannya. Saat dia dipaku tangannya, kita tahu bahwa lewat darah yang tercurah dari tangannya, itu menandakan bahwa Tuhan itu membuat setiap kita umat Tuhan yang percaya kepadanya, apapun yang kita perbuat itu akan berhasil. Di Kejadian 39 ayat 3, Tuhan menyertai dia dan Tuhan membuat apapun yang ia kerjakan jadi berhasil di dalam tangannya. 1 Samuel 10 ayat 6-7, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi padamu, lakukan apa saja yang dapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Jadi kita tahu bahwa yang namanya Tuhan Yesus itu sudah membuat kita, apapun yang akan kita perbuat berhasil kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang keenam, kita tahu selain tangan, Tuhan juga dipaku kakinya. Dan darah yang keluar dari kakinya itu menandakan bahwa kita akan mempunyai otoritas. Ulangan 11 ayat 24 dikatakan, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Dan Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi saat ini yang namanya kuasa kegelapan sudah dikalahkan, dan kita itu diberikan kuasa atau otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking itu. Kita punya kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan yang ada. Dan yang terakhir, setelah Tuhan Yesus mati, ternyata para prajuritnya itu di Yohanes 19 ayat 34 itu menikam dengan tombak yang ada. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, kalau kita ketahui Bapak Ibu Saudara, yang namanya Tuhan Yesus waktu sudah meninggal pun itu ditusuk lambungnya dan keluarnya darah dan air. Nah, maksud keluar darah dan air itu menjelaskan bahwa pada waktu tombak menikam, tombak itu terselip di antara tulang-tulang rusuk dan menembus perikardium yang mengandung sejumlah kecil serum seperti air yang letaknya dekat jantung. Nah, kalau kita ketahui ada banyak orang mengatakan mungkin ini menebus kepahitan kita, menebus mungkin dosa-dosa pahit kita. Tetapi sebetulnya apa yang Tuhan lakukan ini, kenapa dia harus ditikam di sisi tubuhnya, yaitu saat ia sudah wafat. Kalau kita melihat kitab Kejadian, bahwa Adam yang pertama dibedah sisi tubuhnya ketika ia sedang tidur, maka keluarlah Hawa istrinya. Maka Yesus Kristus itu adalah Adam kedua, ditikam sisi tubuhnya itu ketika dia sedang tertidur atau dalam kematian yang sementara. Maka keluarlah yang namanya jemaat atau pengantin wanita itu, yaitu gerejanya. Ketika dia berkata sudah selesai, maka sekian menit gereja dilahirkan. Pencurahan darah yang ketujuh adalah untuk lahirnya jemaat Tuhan sebagai pengantin melalui perjanjian yang dimateraikan melalui darah dan air. Jadi saat ini gereja Tuhan itu lahir oleh karena kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama berdoa
lewat 7 pencurahan darah ini, Tuhan sudah menebus banyak hal di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Makasih Tuhan untuk saat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Tuhan sudah menebus kami Tuhan. Semua dosa dan kesalahan kami Tuhan ampuni ya Bapa. Tuhan menebus Tuhan setiap kehendak-kehendak kami Tuhan, untuk supaya kami ada di dalam kehendak Tuhan. Dan Tuhan menanggung Tuhan setiap sakit penyakit kami Tuhan lewat biluk-biluk-Mu. Dan Tuhan juga ya Bapa mengampuni kami Tuhan setiap kecenderungan dosa kami Tuhan. Dan juga Tuhan mematahkan setiap kutuk-kutuk kemiskinan dan kemelaratan ya Bapa. Dan kami juga percaya Tuhan membuat tangan kami berhasil, dan Tuhan memberikan otoritas dalam hidup kami. Dan kami juga tahu Tuhan melahirkan kami sebagai gereja Tuhan saat Engkau berkata semuanya sudah selesai. Makasih Tuhan untuk saat ini Tuhan. Berdoa ya Bapa saat ini Tuhan, biar setiap umat-Mu Tuhan, gereja Tuhan semakin dibangkitkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga Tuhan pakai Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan lebih lagi ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami akan berdoa ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Makasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.